A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali itu dalam pembahasan riwayat Imam Warsh, itu bersama channel Lajnah Kemenak. Yang kali ini kita akan membahas yaitu bab dua hamzah dalam satu kalimat. Babul hamzatain fi kilmatin wahidatin. Dua hamzah dalam satu kalimat. Tentunya yang harus kita ketahui bahwa dua hamzah dalam satu kalimat ini terdiri dari yang pertama itu adalah hamzah istifham, dan hamzah yang kedua itu ada hamzah yang berharokat fathah, ada yang berharokat kasroh, ada juga hamzah yang berharokat dhammah, yang mana ya hamzah yang kedua itu adalah asli daripada lafal selanjutnya, yaitu selain hamzah istifham. Adapun yang pertama yaitu hamzah berharokat fathah, yaitu yang pertama hamzahnya istifham, yang kedua berharokat fathah. Contohnya a'anzartahum, a'alidu. Ini Imam Warsh membaca dengan dua wajah, yaitu fathah-fathah. A'alidu, a'anzartahum. Nah, hamzah pertama fathah, kedua fathah. Nah, di sini wajah yang pertama dari dua wajah tadi itu adalah yang pertama adalah tashil hamzah yang kedua. Jadi hamzah yang kedua dibaca dengan tashil. Contohnya apa? Anzartahum alidu, anzartahum alidu. Jadi hamzah yang kedua dibaca dengan tashil. Kemudian yang kedua yaitu merubah hamzah kedua menjadi huruf mad. Jadi hamzah yang kedua itu kita rubah menjadi huruf mad. Otomatis ini akan berubah menjadi mad lazim. Mad lazim yang mukhaffaf kilmi, sehingga dibaca dengan 6 harokat. Nah, kalau setelah hamzah yang pertama ini adalah berubah huruf yang sukun. Adapun kalau setelah hamzah yang kedua, ini hamzah yang kedua ini berupa sukun. Kalau yang setelah hamzah yang kedua itu berupa huruf yang berharokat, ini dibaca dengan bacaan mad. Jadi kalau saya ulangi lagi bahwa kalau setelah hamzah yang kedua itu berupa huruf yang bersukun, maka dibaca dengan isba, yaitu mad lazim kilmi mukhaffaf. Contohnya anzartahum, anzartahum. Nah, adapun yang kedua, kalau setelah hamzah yang kedua itu berubah huruf yang berharokat, yaitu tidak bersukun, maka dibaca dengan bacaan mad tabi'i, sehingga dibaca dengan 2 harokat. Contohnya a'alidu dibaca alidu, alidu. Ini kalau hamzah yang kedua berharokat fathah. Adapun yang kedua yaitu hamzah yang berharokat kasroh. Contohnya a'inna, a'idha. Imam Warsh membacanya dalam hal ini yaitu dengan baca tashil hamzah yang kedua. Contohnya a'inna, a'inna, a'idha, a'idha. Jadi dibaca dengan tashil. Kemudian yang ketiga yaitu hamzah yang kedua berharokat dhammah. Contohnya a'unzila, a'unabbi'ukum. Ini juga sama seperti poin yang kedua, yaitu hamzah yang kedua dibaca dengan tashil, yaitu a'unzila, a'unabbi'ukum. Nah, ini bab dua hamzah dalam satu kalimat. Akan tetapi yang perlu kita ketahui itu ada pengecualian dalam riwayat Warsh dalam dua hamzah dalam satu kalimat. Yang pertama yaitu bacaan atau kalimat asyahidu khalqahum. Kita dalam riwayat Hafs membacanya asyahidu khalqahum, yaitu surah Az-Zukhruf ayat 19. Akan tetapi dalam riwayat Warsh beliau menambahkan satu hamzah. Jadi hamzah yang apa? Hamzah yang berdomah, yaitu aushhidu. Otomatis hamzah yang kedua ini dibaca dengan tashil saja, yaitu aushhidu. Kemudian yang kedua, pengecualian yang kedua itu dalam lafal
atau kalimat aamantum. Yaitu dalam surah Al-A'raf, surah Toha, dan juga surah Asy-Syu'ara. Nah, di sini otomatis ada dua hamzah karena beliau menambahkan satu hamzah lagi, yaitu aamantum. Otomatis hamzah yang kedua ini dibaca dengan tashil. Karena di situ ada mad badal, maka dibaca dengan 3 wajah. Tashil atau hamzah yang bertashil tadi itu dibaca dengan 3 wajah, yaitu apa? Amantum. Ini yang qasar. Kemudian yang tawasud atau mad harokat, amantum. Kemudian yang ketiga itu dibaca dengan 6 harokat beserta tashil. Amantum. Ini dalam kalimat aamantum. Dan di sini tidak boleh dibaca ibdal, yaitu hamzah yang kedua diibdal menjadi alif, nggak boleh. Misalnya menjadi amantum, ini nggak boleh. Akan tetapi hanya dibaca dengan tashil saja. Kemudian yang ketiga yaitu dalam kalimat a'alihatuna dalam surah Az-Zukhruf ayat 58. Ini beliau membaca yaitu tashil hamzah yang kedua. Hamzah yang kedua dibaca tashil disertai dengan 3 wajah mad badal. Seperti tadi dalam kalimat a'amantum. Yaitu di sini ada mad badal yaitu a'alihatuna. Karena dibaca dengan tashil, otomatis bunyinya alihatuna. Ini yang qasar yaitu 2 harokat. Kemudian selanjutnya yang 4 harokat alihatuna. Nah, ini. Kemudian yang terakhir dalam alihatuna yaitu dibaca dengan isba' ma'at tashil. Isba' disertai dengan tashil hamzah yang kedua yaitu alihatuna. Nah, sahabat Quran, di sini dalam alihatuna sama seperti a'amantum. Hamzah yang kedua tidak boleh dibaca ibdal, tidak boleh diganti menjadi alif. Hanya boleh dibaca dengan tashil saja seperti dalam kalimat a'amantum. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat aro'aitum dan juga aro'aitakum. Nah, aro'aitum dan aro'aitakum ini dibaca dengan 2 wajah. Yang pertama yaitu dibaca dengan hamzahnya dibaca dengan tashil, yaitu hamzah yang kedua yaitu setelah huruf ro. Aro'aitakum. Nah, ini dibaca dengan tashil. Bacanya bagaimana? Aro'aitum dan juga aro'aitakum. Itu dibaca tashil. Kemudian yang kedua yaitu dibaca dengan ibdal, yaitu hamzah yang kedua dibaca dengan ibdal, tentunya dengan 6 harokat. Bagaimana cara bacanya? Yaitu aro'aitum. Yang kedua aro'aitakum. Nah, ini di dalam kalimat aro'aitum dan juga aro'aitakum, begitu juga dalam aro'aita. Aro'aita dan juga aro'aita. Itu contohnya aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah, inilah bab 2 hamzah yaitu dalam 1 kalimah. Kita akan berjumpa lagi insyaallah dalam usul riwayat Warsh yang selanjutnya dalam channel Lajnah Kemenak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.